Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, tidak sekedar untuk mengetahui tapi juga mengamalkan apa yang kita pelajari, dan istiqomah serta ikhlas dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dengar dari guru-guru kita, dan kita diberi keistiqomahan sampai kita diwafatkan. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu kajian tematik dengan tema yang lebih penting dari sekedar beramal. Apa yang lebih penting dari sekedar beramal? Tema ini penting karena kaitannya dengan banyak kaum muslimin, bahkan di antara kita yang beramal soleh atau melakukan ibadah sekedar untuk menggugurkan kewajibannya, atau sekedar agar amalan tersebut selesai. Setelah amalan tersebut selesai, sudah tidak diperhatikan apapun setelah itu. Ya. Maka kita jangan sampai kita beramal atau beribadah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Di antara bentuk futur itu rasa jenuh dalam beribadah, futur yang terselubung. Orang melakukan sholat, orang melakukan puasa Ramadan, orang mengeluarkan zakat, dia melakukan umrah dan haji, bukan benar-benar ingin memaksimalkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat yang penting ada, yang penting dilakukan, yang penting selesai. Maka kita tidak ingin seperti ini, karena para ulama terdahulu, para salafus saleh, dimulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para imam-imam, mereka beramal saleh untuk tahqiqul ubudiyah. Mereka untuk memaksimalkan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh agar kita mendapatkan pahala yang penuh di akhirat kelak. Agar mendapatkan pahala yang penuh di akhirat kelak. Tema yang lebih penting dari sekedar beramal, yaitu menjaga pahala amal agar tidak terhapus sia-sia. Apakah ada pahala amal yang terhapus? Ada atau tidak? Ada, ya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, seikhlas apapun kita beramal, seikhlas apapun, dan sebaik apapun, semaksimal apapun kita telah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi potensi terhapusnya pahala amal sangat bisa terjadi pada setiap orang. Saya ulangi, seikhlas apapun kita beramal, semaksimal apapun kita telah berusaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi potensi terhapusnya pahala amal sangat bisa terjadi pada setiap orang. Maka yang lebih penting dari sekedar beramal adalah kita harus memperhatikan apa yang kita lakukan sebelum beramal, di saat kita beramal, dan setelah kita beramal. Tentu saja kita
telah mengetahui dan banyak mendengar. Apa yang kita lakukan, apa yang perlu kita perhatikan sebelum beramal? Yang pertama, al-iman, beriman kepada Allah. Yang kedua, al-ilmu, berilmu. Kemudian yang ketiga, apa? Mengikhlaskan niat. Yang keempat, memperhatikan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang pertama al-iman? Untuk membantah pemahaman semua agama sama. Dalilnya apa? Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal soleh pasti dikaitkan dengan iman. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Selalu innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi tidak ada istilah yang penting orangnya berbuat baik apapun apa agamanya. Ini benar atau salah? Innad dina 'indallahil Islam. Al-iman, beriman kepada Allah. Seseorang dikatakan mukmin manakala dia beriman kepada berapa rukun iman? 6 rukun iman. Yang namanya rukun tidak boleh ditinggalkan. Jika ada seorang mengaku beriman kepada Allah tapi dia tidak percaya kepada takdir, maka dia mukmin atau tidak? Tidak. Jika seseorang mengaku beriman kepada Allah tapi dia tidak beriman kepada azab kubur, kepada hari kiamat, kepada hari kebangkitan, dianggap orang beriman atau tidak? Tidak. Seorang mukmin adalah mereka yang beriman kepada 6 rukun iman. 6 rukun iman. Kemudian yang kedua adalah berilmu. Al-ilmu, sering kita dengar kaidah al-ilmu qablal qauli wal amal, berilmu sebelum melakukan atau berucap dan berbuat. Ya. Kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pastikan, kita ilmui apa yang saya lakukan setiap hari, kita pastikan ada perintahnya dalam Islam, dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Konsekuensi dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu konsekuensi dari penamaan Abdullah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, ikhlasun niyati lillah. Kita sering mendengar keutamaan ikhlas dan bagaimana pentingnya pengaruh niat dalam Islam. Ya, ada 2 fungsi niat. Apa? Siapa yang tahu? Siapa yang jawab? Fungsi niat. Yang pertama, apa fungsi niat? Baik. Fungsi niat yang pertama apa? Tamyizul ibadati anil adah, membedakan antara rutinitas biasa, adat, rutinitas biasa dengan ibadah. Ya, membedakan antara rutinitas biasa sehari-hari dengan ibadah. Ada orang yang tidak makan dari pagi sampai malam. Puasa tidak, ternyata dia ingin menurunkan berat badan. Ada rutinitas di situ. Ada rutinitas. Ya. Dia tidak menahan makannya semata-mata karena perintah puasa itu, tidak. Ya. Tapi ada rutinitas yang ingin dia capai. Apa itu? Menurunkan berat badan. Ya.
Dan seperti itulah fungsi niat. Tidak terlihat oleh mata kita. Adanya adalah dalam hati seorang yang melakukan itu dan Allah mengetahui. Itu niat, fungsi niat. Kemudian fungsi niat yang kedua apa? Tamyizul ibadati ba'duha an ba'din. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Yang wajib dengan yang sunnah. Puasa Ramadan dengan puasa sunnah, caranya sama atau tidak? Caranya sama. Ada makan sahurnya dan ada berbuka puasanya. Caranya sama. Yang membedakan adalah niat. Ya, niat. Caranya sholat subuh dengan sholat sunnah sama atau tidak? Sama. 2 rakaat. Dengan sujud yang sama, bacaan yang sama. Yang membedakan adalah niat. Ya, itu 2 fungsi niat. Pentingnya kedudukan niat dalam beribadah kepada Allah. Kemudian al-mutaba'ah, al-ittiba', kita pastikan ibadah yang kita lakukan persis sesuai contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah memang fungsi diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya setiap orang boleh berinovasi dengan ibadahnya masing-masing, apa gunanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus? Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memberi contoh, mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itulah kenapa kita wajib mengikuti manhaj para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka paling tahu maksud dan tujuan ayat tersebut diturunkan. Kita wajib mengikuti manhaj Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini 4 hal yang perlu kita perhatikan sebelum beramal. Karena tema kita, apa yang lebih penting dari sekedar beramal? Yang perlu kita perhatikan 3. Sebelum beramal apa saja, di saat kita beramal, dan setelah beramal apa saja. Sebelum beramal, yang pertama al-iman. Sempurnakan iman kita dengan rukun iman yang 6. Kemudian yang kedua al-ilmu. Yang ketiga ikhlasun niyah. Memantapkan niat kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, pastikan bahwa kita telah tepat menepati contoh yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait pengaruh niat, Yahya ibnu Abi Katsir, salah seorang ulama salaf, mengatakan, ta'allamun niyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat. Karena niat itu lebih cepat sampainya kepada Allah daripada amalan. Pelajarilah niat, ta'allamun niyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat. Karena niat itu lebih cepat sampainya kepada Allah daripada amalan yang kita niatkan. Contoh, seseorang berangkat dari rumah, ingin menghadiri majelis ilmu. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Bannya bocor di jalan, sehingga harus mencari bengkel dulu. Lama, antrian lama. Setelah ke bengkel, beliau melanjutkan perjalanan ke masjid, dan ternyata majelis ilmu sudah selesai. Dapat pahala atau tidak? Nah, ta'allamun niyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat. Karena niat itu lebih cepat sampai kepada Allah daripada amalan yang kita niatkan.
Seseorang ingin sholat isya berjamaah di masjid. Ternyata di sujud dalam rakaat pertama dia meninggal dunia. Apakah dia mendapatkan 4 rakaat pahala atau 1? 4 rakaat pahala. Ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat, karena niat lebih cepat sampainya kepada Allah daripada amalan yang kita niatkan. Tapi dengan syarat kita bertekad ingin mengamalkannya. Mutarrif Ibnu Abdullah rahimahullah mengatakan, salahul qalbi bi salahil amal. Kualitas baiknya hati seseorang adalah dengan baiknya amalannya. Wa salahul amal bi salahin niyyah. Dan baiknya amalan seseorang tergantung kepada kualitas niat. Tergantung pada kualitas niat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati li annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku kendalikan melebihi sulitnya mengendalikan niat. Karena hati itu berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Ada seseorang yang misalnya memvideo dirinya sedang bersedekah atau membaca Al-Quran dengan niat ingin mengajak orang lain bersedekah. Dan ini boleh. Boleh. Tapi rawan. Boleh tapi rawan. Niat awalnya ingin menginspirasi orang lain, ingin mengajak orang lain agar berbuat baik seperti yang dia lakukan. Ternyata di kolom komentar banyak sekali yang memuji. Masya Allah, tabarakallah, memuji. Akhirnya, saking banyaknya orang memuji, terbetiklah dalam hati, apa? Ya, seperti itu. Tidak ada yang lebih sulit dikendalikan daripada niat, daripada hati kita sendiri. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesyirikan itu seperti semut yang berjalan di malam hari. Sangat halus. Sangat halus. Maukah engkau aku ajarkan satu doa? Jika engkau membaca doa ini, engkau akan dibebaskan dari syirik kecil dan besar. Siapa yang diajarkan oleh Nabi? Orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan beliau doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu sementara aku menyadarinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun jika sewaktu-waktu aku terjatuh dalam dosa syirik sementara aku tidak sadar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik sementara aku menyadarinya. Dan aku memohon ampun jika sewaktu-waktu aku jatuh dalam kesyirikan sementara aku tidak sadar. Ini doa yang diajarkan bukan kepada orang yang syirik, kepada orang yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan doa ini bukan kepada orang yang menyekutukan Allah, tapi kepada orang yang paling mentauhidkan Allah setelah para nabi dan rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin kedua, apa yang perlu kita perhatikan di saat kita beramal? Tadi kita telah membahas apa yang perlu kita perhatikan sebelum beramal. Kemudian apa yang perlu kita perhatikan di saat kita beramal soleh? Di saat kita beramal soleh. Satu hal yang perlu kita upayakan secara maksimal dalam setiap ibadah, yaitu mencapai derajat al-ihsan. Apa itu al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kita merasa Allah melihat kita. Jika kita tidak mampu melihat Allah, maka percayalah Allah sedang melihat kita. Ini di saat kita beramal. Berusaha menghadirkan al-ihsan dalam hati kita akan mencegah atau mengusir segala bentuk riya dan sum'ah. Kita sholat, ternyata Pak Gubernur datang, Pak Bupati datang, atau bos kita datang, atasan kita datang. Untuk menepis perasaan ingin dilihat, ingin dipuji oleh atasan kita, hadirkan dalam hati, ada yang lebih besar daripada mereka. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerintahkan kita untuk beribadah ini, yang membalas kita, yang memiliki surga dan neraka. Hadirkan dalam hati al-ihsan. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilajul riya, obat dari riya, menghadirkan al-ihsan dalam hati kita. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kita bersedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ternyata tidak ada satupun yang mengapresiasi perbuatan kita. Tidak ada satu orang pun yang menghargai perbuatan kita. Bahkan mereka menjatuhkan kita. Sikap seperti ini kadang membuat kita kecewa. Saya sudah berusaha berbuat baik, tapi tidak dihargai. Ketika seseorang menghadirkan al-ihsan, bahwa perbuatan baik itu mungkin dilupakan oleh manusia, tapi tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan bermanfaat apa yang menjadi sikap orang kepada kita. Cukup Allah menjadi motivasi terbesar kita untuk beribadah dan berbuat baik. Menghadirkan al-ihsan dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Pernah kita sebutkan bahwa satu ibadah yang sama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hasilnya berbeda. Yang pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman. Siapa? Dia yang khusyuk dalam salatnya. Dalam ayat lain, fawailun lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena mereka tidak khusyuk, lalai dalam sholatnya. Satu ibadah, tapi hasilnya berbeda. Satunya dipuji oleh Allah, satunya dicela. Yang membedakan adalah al-ihsan, menghadirkan di dalam hati al-ihsan, perasaan, keyakinan bahwa kita beribadah kepada Allah dilihat. Sekarang ini kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuntut ilmu, saya menyampaikan materi dan antum mencatat kajian ini, kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang dilihat. Kita sedang dicatat pahala kita sekarang. Malaikat sedang turun dan Allah sedang memberikan ketenangan, ketentraman di hati kita sekarang ini. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang perlu kita perhatikan di saat kita beramal, di saat kita beramal. Kemudian yang menjadi inti tema kita, yaitu apa yang lebih penting dari sekedar beramal, yaitu mempertahankan pahala amal agar tidak terhapus sia-sia. Agar tidak terhapus sia-sia. Karena sebagai seorang muslim, tentu kita ingin amalan yang kita kerjakan mendapatkan pahala penuh nanti di hari kiamat. Tidak kurang satupun. Orang kalau bekerja di satu perusahaan, satu lembaga, dia ingin gajinya apa? Penuh. Tidak kurang 1000 pun. Sehingga dia maksimal dalam mempertahankan agar gaji tersebut benar-benar masuk ke rekeningnya penuh tanpa dikurangi sedikit pun. Dia terus masuk, kerja, semangat kerja, meningkatkan skillnya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan pahala yang penuh, kita harus maksimal memperhatikan apa saja yang dapat mengurangi pahala amal. Karena kadang-kadang kita beramal soleh, tapi kita kurang perhatian terhadap hal-hal yang dapat mengurangi pahala amal kita atau bahkan menghapusnya. Orang yang belajar berwudu harus tahu juga pembatal-pembatal wudu. Orang yang belajar sholat harus tahu juga pembatal-pembatal sholat. Orang yang belajar berpuasa harus tahu juga pembatal-pembatal puasa. Mereka yang masuk Islam juga harus tahu apa saja pembatal-pembatal Islam. Kita yang beramal soleh jangan sampai tidak tahu amalan apa saja yang mengurangi pahala amal kita. Dan ini banyak terjadi, kita terjatuh di dalamnya. Dan wal'iyadzubillah, jangan sampai kita merasa sudah beramal banyak, nanti di catatan amalnya kosong. Naudzubillah. Capek di dunia, capek juga di akhirat. Kita berharap capek di dunia beramal soleh, kita istirahat di surga. Diberikan pahala penuh dan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa di akhirat nanti Allah akan memberikan pahala yang sempurna, bahkan lebih, untuk mereka yang benar-benar memperhatikan amalannya, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 38, liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu. Orang-orang melakukan amal saleh, mereka akan dibalas oleh Allah ahsana ma 'amilu, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Ya. Wa yazidahum min fadli, dan Allah menambah dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim, kami akan hapus dosa-dosa mereka, wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 96, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma 'indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian akan sirna. Semua yang berhubungan dunia ini akan sirna, akan fana, akan hilang. Wa ma 'indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal, abadi. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas
orang-orang yang sabar dengan balasan lebih baik di akhirat nanti. Dalam surat Az-Zumar ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyukaffirallahu anhum aswa alladhi 'amilu, agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka, wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan Allah memberi balasan pahala lebih baik atas ibadah yang mereka perbuat. Dan dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan sementara dia seorang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan balas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ini mereka orang-orang yang mendapatkan pahala yang sempurna dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di akhirat nanti. Ternyata ada segelintir orang yang selama hidup di dunia secara zahir semua amal soleh dilakukan, semua ibadah dilakukan, dan orang-orang memujinya atas ibadah tersebut. Ternyata di akhirat nanti tidak ada satupun yang tertulis di lembar catatan amal. Maka kita perlu tahu apa saja amal-amal atau perbuatan yang dapat mengurangi pahala amalan kita. Ya. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang bisa berhati-hati terhadap sesuatu yang dia tidak tahu? Ya. Harus tahu dulu mana yang bahaya agar kita berhati-hati. Para ulama menjelaskan dan mereka mengambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala amal seorang mukmin atau bahkan menghapusnya 100%. Yang kadang-kadang kita terjatuh dalam perbuatan ini, wal iyadu billah. Dan harapannya semoga setelah kita mengetahui ini kita bisa menghindarinya agar kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah dan lebih. Yang pertama di antara amalan yang dapat merusak atau mengurangi pahala yaitu merasa ujub terhadap diri sendiri, bangga diri. Merasa ujub terhadap diri sendiri. Didasari dari hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikat." Ada 3 perbuatan yang dapat membinasakan seseorang. Wa dzakara minha, dan di antara yang disebutkan adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Ada 3 hal yang bisa membinasakan seseorang, di antaranya adalah merasa ujub terhadap diri sendiri. Merasa ujub terhadap diri sendiri. Ini penyakit hati yang tersembunyi. Penyakit hati yang kadang-kadang menimpa sebagian kita. Ya. Dengan banyak bentuk ya, dengan banyak bentuk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-ujubu muhbitun lil a'mal. Perasaan ujub itu bisa membatalkan amal seorang hamba. Al-ujubu muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan amal seseorang. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum
Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, para sahabat dan orang-orang soleh, mereka khawatir terhadap amalan yang telah mereka kerjakan. Kita tidak katakan amalan yang belum sempat mereka kerjakan, tidak. Kita katakan mereka khawatir terhadap amalan yang telah mereka kerjakan secara maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang sudah berusaha maksimal dalam beribadah, namun di hati mereka masih ada rasa khawatir, jangan-jangan amalan mereka tidak diterima. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka menyadari pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat, para orang-orang saleh, meskipun mereka sudah maksimal, sudah totalitas dalam beramal saleh, mereka ada rasa khawatir di dalam hatinya. Jangan-jangan amalan saya tidak diterima. Berbeda dengan orang sekarang, berbangga dengan rencana amalannya, bukan amalan yang telah dilakukan. Berbangga dengan rencana amal solehnya. Terkait ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah mereka yang suka mencuri, berzina, minum khamr, lantas kemudian mereka takut kepada Allah? Apakah mereka orang-orang yang terbiasa mencuri, berzina, minum khamr, kemudian mereka takut kepada Allah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan mereka yang dimaksud, wahai putri As-Siddiq. Yang dimaksud pada ayat tersebut adalah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "mereka yang sudah maksimal dalam mendirikan salat, dalam menunaikan puasa, dalam bersedekah, namun mereka tetap khawatir jangan-jangan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Salah satu hal yang dapat mengurangi pahala amal seseorang adalah merasa ujub terhadap amalan sendiri. Ya. Kita harus punya amalan tersembunyi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua amal kita terpublish di dunia nyata atau di sosial media. Kita harus punya amalan-amal saleh, sarairul a'mal. Hanya kita yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahuinya dan kita. Tidak harus semua orang tahu. Ya. Jika kita punya sedekah secara terang-terangan untuk mengajarkan orang lain bersedekah, menginspirasi orang lain bersedekah, maka kita harus punya sedekah tersembunyi. Ya. Jika kita punya sholat sunnah di masjid, agar orang mengikuti kebiasaan kita, maka kita harus punya sholat sunnah di rumah yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Jika kita punya bacaan Al-Quran di masjid yang semua orang melihatnya agar orang tersebut mengikuti kita, kita pun harus punya bacaan Al-Quran saat kita sendiri. Dan seterusnya. Ini salah satu yang harus kita perhatikan setelah kita beramal. Ya, kalau kita sudah melakukan sholat tahajud, jangan sampai merasa lebih baik dari mereka yang tidak tahajud. Kalau kita sudah melaksanakan haji dan umrah, jangan sampai merasa lebih baik dari orang yang belum haji dan umrah. Ya. Qad aflaha man zakka. Beruntung orang yang terus memperbaiki diri. Dalam ayat lain, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa sudah baik. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa kita sudah baik. Karena Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Yang beruntung adalah qad aflaha man zakka.
Beruntunglah orang berusaha memperbaiki diri setiap hari tanpa merasa sudah baik, ya. Kemudian yang kedua, di antara perbuatan yang dapat mengurangi pahala amal seseorang adalah menzalimi kaum muslimin dan menyakiti mereka. Menzalimi kaum muslimin dan menyakiti mereka. Baik dengan perbuatan, ucapan ataupun sikap. Baik dengan perbuatan, ucapan ataupun sikap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tahu siapa yang bangkrut di hari kiamat nanti? Apakah kalian tahu siapa yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut menurut kami, orang yang tidak punya harta dan benda, dia orang yang bangkrut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Orang yang bangkrut di hari kiamat nanti dari kalangan umatku, yaitu orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat nanti dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun selama hidup di dunia, dia suka mencaci maki orang lain. Dia suka menuduh orang lain berzina atau selingkuh. Dia suka memakan harta orang lain tanpa hak. Dia suka menumpahkan darah orang lain tanpa hak dan memukul orang lain tanpa hak. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang dizalimi akan diberi pahala. Dari mana? Diambil dari pahala orang yang menzalimi ini. Orang menzalimi ini punya pahala ibadah, tapi dicabut pahala ibadahnya dan diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Jika ternyata pahalanya sudah habis, dibagi-bagi kepada orang yang dizalimi, tapi hutang kezalimannya belum lunas, masih ada orang-orang yang dizalimi yang lain, sementara pahalanya untuk membayar kezaliman itu sudah habis. Apa akibatnya? Dosa-dosa orang yang dizalimi dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Jadi dia mendapatkan dua keburukan. Pahala kebaikannya diberikan kepada orang lain. Ketika pahala kebaikannya sudah habis sementara hutang kezalimannya masih tersisa banyak, maka dosa-dosa orang yang dizalimi dilimpahkan kepadanya, sehingga kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini akibat dari menzalimi orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan atau sikap kita. Maka kita berhati-hati dalam masalah ini. Terutama masalah hak-hak orang lain yang masih melekat pada diri kita. Jika itu berupa barang, maka kita kembalikan. Jika itu berupa harta atau uang, maka kita bayar. Terkait hak-hak orang lain yang masih melekat pada diri kita, kita selesaikan di dunia daripada harus berhadapan di hari kiamat nanti. Selesaikan dulu di dunia. Seberat apapun permasalahan kita dengan orang lain di dunia,
lebih ringan diselesaikan di dunia daripada harus bertemu di akhirat nanti. Maka kita hati-hati jika punya lisan yang tidak terjaga, jika punya perbuatan kebiasaan yang tidak terjaga, punya sikap sering menyakiti orang lain, kita berhati-hati. Ya, kita berhati-hati. Ini salah satu perbuatan yang dapat mengurangi pahala amal atau bahkan menghabiskannya. Kemudian yang ketiga, di antara perbuatan yang dapat menghapus atau mengurangi pahala amal seseorang, yaitu bermaksiat dikala sendiri, berbuat dosa di saat tidak ada orang lain yang melihatnya. Bermaksiat dikala sendiri atau berbuat dosa di saat tidak ada manusia yang melihat. Kalau mau tahu ukuran keimanan kita, siapa kita yang asli, apa yang sering kita lakukan dalam kesendirian, itulah kita yang asli. Apa yang sering kita lakukan dalam kesendirian, tidak ada orang lain yang melihat, hanya kita dan HP kita, itulah kita yang asli. Ya, makanya kita jangan merasa ujub ketika banyak yang memuji. Masya Allah antum akhi, antum rajin, antum selalu hadir di kajian paling depan, antum selalu mencatat. Jangan dulu merasa ujub terhadap banyaknya pujian kepada kita. Kita yang paling tahu ini, diri kita yang asli, dan Allah mengetahuinya. Mungkin dari satu sisi kita bersyukur karena orang lain berhusnudzan kepada kita, namun lebih baik lagi kita berusaha sesuai atau lebih baik dari apa yang mereka sangka. Ya. Bermaksiat dikala sendiri atau melanggar batasan-batasan Allah di saat tidak ada yang melihat, termasuk perbuatan yang dapat menghapus pahala amal. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamata bayda. Sungguh aku mengetahui ada sekelompok dari umatku yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala sebesar gunung. Aku mengetahui dari kalangan umatku, nanti ada yang datang menghadap Allah di hari kiamat membawa pahala sebesar gunung. Hasanatin amsali jibal, kata Rasulullah SAW. Membawa pahala sebesar gunung-gunung. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Lantas Allah menjadikannya sia-sia, tidak tersisa sedikit pun. Allah menjadikannya, Allah menghapusnya. Pahala sebesar gunung itu Allah menghapusnya. Kemudian Thauban mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam, wa nahnu la nash'ur. Wahai Rasulullah, siapa mereka? Beritahukan kami siapa mereka, agar kami tidak terjatuh di dalam lubang yang sama, agar kami tidak berbuat perbuatan yang sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahum ikhwanukum." Mereka adalah saudara-saudara kalian. "Wa min jildatikum." Satu suku dengan kalian. "Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun." Mereka juga salat malam, salat tahajud sebagaimana kalian salat tahajud. "Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha." Akan tetapi mereka adalah kaum ketika mereka menyendiri, mereka dengan mudahnya melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, mereka adalah kaum seperti kita. Salat iya, puasa iya, sedekah iya, salat malam iya. Yang membedakan adalah amalan dalam kesendirian. Karena yang sulit bukan menjadi orang saleh di hadapan banyak orang. Itu gampang. Semua orang sholat Jumat. Semua orang sholat fardu. Semua orang ngaji. Yang sulit adalah bagaimana menjadi orang bertakwa di saat tidak ada orang lain
melihat kita. Di saat kita sendiri, di saat hanya kita dan HP kita. Itulah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Atau innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya. Di saat tidak ada orang lain yang melihatnya. Dalam hadis ini dijelaskan orang yang datang ini bukan orang yang malas beribadah, tapi justru mereka membawa pahala sebesar apa? Sebesar gunung. Di sini disebutkan jibal, jamaknya jabal. Sebesar gunung-gunung, banyak gunung. Jadi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Mereka orang-orang yang rajin beribadah. Namun mereka tidak kuat. Ketika mereka sendiri, mereka melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara hal atau perbuatan yang dapat mengurangi atau membatalkan, menghapus pahala amal kita adalah menyebut-nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang yang kita beri sedekah. Lebih-lebih jika orang tersebut adalah istri kita, anak kita atau kerabat kita. Ya, menyebut-nyebut sedekah sampai menyakiti hati orang yang kita beri sedekah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan rusak pahala sedekahmu dengan apa? Menyebut-nyebutnya sampai menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Ya, itu ujian orang yang sedekahnya banyak. Itu cobaan. Ujian orang yang dimudahkan untuk bersedekah, cobaannya adalah tidak menyebut-nyebut sedekah tersebut di hadapan orang yang diberi sedekah. Maka kita hindari semampunya. Kita berusaha bersedekah kepada orang lain, sementara orang lain, orang-orang atau manusia tidak tahu kita sedekah kepada beliau. Ya, di foto ini kaum duafa, miskin, butuh bantuan. Sudah kami berikan dia 200.000. Dikasih 200.000, pamernya luar biasa. Ya, jika memang butuh dokumentasi, seperlunya kepada orang yang kita butuh melapor kepadanya. Sebatas itu saja. Adapun disebarkan kemana-mana, sampai orang yang difoto merasa malu. Siapa yang ridho ketika orang tuanya diperlakukan seperti itu? Ya, kita berikan orang lain sedekah yang sudah cukup. Cukup. Ya, jangan sampai memviralkan, menyebarkan. Ini loh orang yang kita beri sedekah, ini orang-orangnya ini yatim ini, anak-anak yatim ini. Jangan sampai. Bagaimana perasaan mereka, Pak? Mereka sakit. Di balik senyuman itu di foto mereka senyum atau tidak? Senyum atau tidak? Mereka senyum, Pak, di foto. Karena kita yang suruh senyum. Senyum mereka. Hati mereka hancur, Pak. Disebarkan kemana-mana. Bagaimana jika itu anak kita, keluarga kita, orang tua kita? Ya. Oh enggak, Ustaz, kita niatnya untuk menginspirasi agar orang lain ikut. Ya, sebutuhnya. Cukup kita dengan tulisan, mari kita bersedekah, mari kita bersama-sama menolong kaum muslimin. Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Sebatas itu saja. Karena tujuan kita bersedekah agar kita mendapatkan pahala penuh di akhirat nanti. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Bermiliar-miliar kita sedekah.
dan ternyata tidak ada satupun tercatat di sisi Allah. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Ini mengerikan. Berat, bermiliar-miliar kita sedekah. Ternyata tidak satu pun tercatat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis yang masyhur, yang sering kita dengar, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 7 golongan, sab'atin yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Di antaranya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Saking dia berusaha menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai apa? Bukan manusia. Sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini ibarat, Pak. Saking pentingnya menjaga sedekah itu, saking perhatiannya Islam terhadap perasaan orang lain, jangankan manusia, tangan kiri jangan sampai tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, lebih-lebih manusia. Ya, itu ibarat dalam hadis ini yang maknanya dalam. Diibaratkan oleh Nabi, jangan orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah orang yang bersedekah tapi berusaha menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kiri. Kan nggak mungkin tangan kiri apa? Tahu ya? Ibarat bahwa dia itu benar-benar menyembunyikan sedekahnya. Maka di antara hal yang harus kita hindari adalah bersedekah dan kita jangan sampai menyebut-nyebutnya. Ya, jangan sampai kita menyebut-nyebut. Sudah membangun masjid, sudah lama berlalu bertahun-tahun, ternyata kajian rame dan orang-orang takjub. Oh, ini masjid, masya Allah. Dulu saya bangun ini tahun ini, apa namanya? Tahun 2000. Perjuangannya masya Allah itu. Sulit waktu itu. Alhamdulillah sekarang tinggal dinikmati. Ya, hati-hati ya. Mungkin itu kalimat untuk memotivasi orang lain, tapi rawan. Namanya rawan, bisa selamat, bisa tidak. Ya. Kalau kita membangun masjid atau membangun sebuah ma'had atau apa, dan ternyata ma'had tersebut digunakan untuk kebermanfaatan kaum muslimin, sudah. Biarkan mereka memanfaatkan masjid tersebut, ma'had tersebut, tanpa diketahui siapa yang membangun. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang mencatatnya. Ya. Kemudian ikhwati fillah, hadirin para hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan kemudian di antara hal yang dapat mengurangi pahala amal, ini yang keberapa? Yang kelima, yaitu meremehkan orang yang berdosa. Di antaranya dengan mengatakan orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan orang yang berdosa, mencela orang yang berdosa, apalagi orang tersebut sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Sikap kita melihat saudara kita yang jatuh dalam dosa, pertama, kalau kita mampu kita nasihati secara 4 mata tanpa harus diketahui oleh orang lain. Kalau tidak mampu kita doakan agar orang tersebut mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa sikap kita melihat saudara kita yang jatuh dalam dosa? Ya. Memuji Allah dan meminta al-afiyah, keselamatan agar tidak terjatuh dalam dosa yang sama. Dalam sebuah athar disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta yubtala bihi. Atau dalam athar yang lain, man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang dia perbuat, dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggal dunia sampai dia diuji dengan dosa yang sama. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu.
barang siapa yang mencela saudaranya karena jatuh dalam dosa, orang ini tidak akan meninggal dunia sampai diuji dengan dosa yang sama. Ya, maka sikap kita pertama menasehati secara empat mata. Yang kedua mendoakan agar mendapatkan taufik dan hidayah. Yang ketiga bersyukur kepada Allah dan meminta as-salamata wal afiyah agar tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama. Dari Jundub ibnu Abdullah al-Bajali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, anna rajulan qal, ada seseorang yang berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Rasulullah SAW bercerita, ada orang mengatakan, demi Allah, orang seperti ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Wa inna Allah ta'ala qal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka. Siapa yang berani bersumpah dengan kesombongannya atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, fa inni qad ghafartu li fulan, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa si fulan, wa ahbattu amalaka, dan aku menghapus pahala amalmu karena keangkuhanmu. Ya, ada seorang yang mengatakan orang seperti fulan ini enggak akan dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong, angkuh. Ya, dia sombong dan angkuh. Allah kemudian subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang berani bersumpah bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku telah mengampuni dosanya dan aku telah menghapus pahala amalmu. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, tentu ini yang paling besar ya, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama kita telah ketahui secara rinci, ada syirik kecil dan syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para rasul sebelum engkau bahwa siapapun yang berani berbuat syirik, maka Allah akan menghapus pahala amalnya. Kemudian dia menjadi orang-orang yang rugi, capek beramal. Ya, ini yang paling besar. Perbuatan pelanggaran paling fatal terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik yang kecil maupun yang besar yang dapat menghapus pahala amalan kita. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan terkait tema apa yang lebih penting dari sekedar beramal, yaitu 3 poin. Apa yang perlu kita perhatikan sebelum beramal? Ada 4 apa? Beriman, berilmu, ikhlas, dan ittiba. Di saat kita beramal, apa? Al-ihsan. Dan setelah kita beramal, kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat apa? Mengurangi pahala amal. Yang pertama apa? Merasa ujub. Yang kedua, menzalimi. Yang ketiga, bermaksiat dikala sendiri. Yang keempat, menyebut sedekah. Yang kelima, meremehkan orang berdosa. Yang keenam, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita diberi taufik untuk menghindari perbuatan-perbuatan ini agar ibadah yang kita lakukan mendapatkan balasan pahala sempurna, tidak kurang sedikit pun di akhirat nanti. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan. Tafadhalu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jika bisa saya jawab, jika tidak bisa, wallahu taala a'lam bishawab, bisa ditanyakan ke guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang lain.